Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Selama karantina, kalian sudah produktif atau enggak? Jangan cuma rebahan. Di sini kami hadir untuk menyajikan video pembelajaran yang kami ambil dari jurnal Educational Leadership and Management. Nah, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ahmad Syafi'i, Elsa Aryani, Khalifatunisa, serta Zainal Mutarom akan menyajikan beberapa materi. Kita mendapatkan materi mengenai tren yang didapatkan siswa dalam layanan dan konseling. Dosen pengampu, Bapak Dr. Rafiq Faudi Akbar, Magister Pendidikan, serta mata kuliahnya, yakni Manajemen Pendidikan. Siswa sekolah dasar dan menengah di sekolah Amerika Serikat membutuhkan layanan dukungan untuk membantu mereka mencapai prestasi akademik yang optimal. Para pemimpin dan manajemen administrasi perlu menyadari tren terbaru dalam layanan dan konseling siswa untuk memfasilitasi kinerja staf mengajar, staf, dan siswa mereka agar efektif sebagai pemimpin. Masuk pada bagian yang pertama, yakni layanan mahasiswa umum. Penyampaian layanan siswa umum biasanya bervariasi berdasarkan tingkat sekolah. Tren sekolah dasar dalam layanan siswa meliputi pelatihan keterampilan sosial. Nah, tren layanan siswa umum di sekolah menengah termasuk komunitas belajar kecil. Informasi lebih lanjut tentang layanan siswa umum dapat ditemukan dalam studi transisi longitudinal nasional dan studi longitudinal dasar pendidikan khusus. Masuk bagian kedua, yakni pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah tren layanan umum siswa yang melintasi sekolah dasar dan menengah. Layanan siswa pendidikan khusus harus mematuhi Undang-Undang Peningkatan Pendidikan Penyandang Disabilitas tahun 2004 dan melayani anak-anak dengan kekhasannya. Nah, di pendidikan khusus ada dua tren yang sangat menonjol, yaitu fokus pada kesehatan mental siswa dan juga fokus pada siswa yang berbakat. Yang pertama, fokus terhadap kesehatan mental siswa. Dalam hal kesehatan mental siswa dengan gangguan emosional, banyak siswa dengan gangguan emosional menghabiskan waktu di kelas pendidikan umum. Akan tetapi, siswa sekolah dasar dengan gangguan emosi berpartisipasi dalam kelas-kelas ini lebih jarang daripada siswa lain dengan disabilitas yang berbeda. Sebagian besar siswa dengan gangguan emosional memiliki layanan yang mencakup akses ke psikolog sekolah, konselor bimbingan, asisten instruksional, pekerja sosial, dan spesialis membaca. Yang kedua, fokus pada pendidikan berbakat. Adapun pendidikan berbakat, guru sedang didorong untuk meningkatkan pengajaran semua anak, terutama anak-anak yang tinggal di keluarga miskin namun menunjukkan janji intelektual. Para guru diminta untuk mengakui kekuatan siswa ini, memberi mereka mentor, bekerja dengan keluarga mereka, dan menyesuaikan kurikulum dan layanan mereka. Selain itu, para guru didorong untuk menggunakan teknik pedagosis, berbasis bukti pada semua anak, bahkan mereka yang berada dalam kemiskinan. Poin yang ketiga tentang data elektronik dan privacy. Ada satu tren yang meresap dalam layanan siswa umum, baik di tingkat sekolah dasar atau menengah. Semakin banyak data yang diarsipkan, ditransmisikan, dan dikomunikasikan secara elektronik. Karena data ini mudah diakses dan cukup permanen, timbul masalah mengenai privasi masing-masing keluarga dan anak-anak yang terlibat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yakni materi tren sekolah dasar. Layanan siswa umum sekolah dasar yang ada di Amerika Serikat saat ini berfokus pada keterampilan sosial dan integrasi program akademik dan konseling dengan kelompok anak-anak. Nah, maksudnya, jika kita bandingkan dengan pendidikan di Indonesia, sekolah dasar ini sama dengan sekolah dasar sekolah SD yang ada di Indonesia. Pembandingannya tidak jauh berbeda.
karena sama-sama memberikan layanan pendidikan terhadap kelompok anak-anak. Dengan meningkatnya pengakuan akan pentingnya keterampilan sosial untuk kesesuaian akademik, siswa yang tidak memiliki keterampilan sosial yang diharapkan oleh para guru dapat dirujuk ke layanan jenjang pendidikan khusus seperti yang ada di Indonesia, yakni pendidikan SLB atau pendidikan sekolah luar biasa. Mengingat tren ini, siswa harus memenuhi harapan pendidik umum dan pendidik khusus. Hal ini tentu benar karena pendidikan anak-anak khusus berbeda dengan anak-anak muda pada umumnya. Keterampilan pengendalian diri yang paling penting tampaknya mengendalikan emosi seseorang dengan teman sebaya dan orang dewasa, menampilkan respon yang tepat untuk dipukul oleh rekan sebaya dan bergaul dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, pengendalian emosi di sini sangat penting dalam berkomunikasi dengan orang lain. Apabila anak tersebut tidak bisa mengendalikan emosi mereka bisa jadi tidak disukai oleh orang lain. Karena ketika bercanda, respon emosi mereka itu berbeda. Diajak bercanda, tapi dia malah serius. Nah, di situ kan kebalik. Seharusnya kalau diajak bercanda, yang bercanda bukan malah sebaliknya. Keterampilan yang diharapkan yakni dalam hal keterampilan kerjasama, guru ingin siswa sekolah dasar mentaati instruksi, mengikuti arahan, dan menggunakan waktu luang dengan baik dan produktif. Apabila keempat ini diterapkan oleh para siswa, maka keterampilan sosial yang diharapkan guru di sini tercapai dengan baik. Tren sekolah menengah. Ada beberapa layanan siswa berbasis bukti. Bukti di sini adalah kondisi nyata yang ada di sekolah menengah di Amerika Serikat. Sekolah menengah di sini juga hampir sama dengan yang ada di Indonesia, seperti sekolah SMP dan SMA. Tren ini termasuk pengambilan keputusan bersama antara kepala sekolah dan guru, komunitas pembelajaran kecil, peningkatan layanan kesehatan mental, dan layanan pekerjaan sosial yang diberkaya. Untuk memberdayakan guru dan siswa di sekolah menengah, terutama di distrik sekolah kota besar, pengambilan keputusan harus dibagikan oleh kepala sekolah dan guru. Jenis kepemimpinan partisipasi ini berpotensi mengubah budaya pendidikan di sekolah menengah. Di sekolah menengah jenis ini, kepala sekolah masih penting sebagai manajer dan pemimpin. Memang kepala sekolah bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, perilaku, dan aturan yang terkait dengan sekolahnya, guru, siswa, dan keluarga. Nah, namun seperti yang dijelaskan di sini, kepala sekolah juga harus memanage dan memimpin di suatu lembaga sekolah tersebut. Kolaborasi dan pembelajaran bersama tidak hanya untuk kepala sekolah dan guru, namun para guru dan siswa di lingkungan sekolah menengah sekarang berkolaborasi dan belajar satu sama lain dalam komunitas belajar kecil atau SLC. Tercatat bahwa tren ini juga terjadi di sekolah dasar. Penekanan dalam SLC adalah kolaborasi antara semua anggota komunitas pembelajaran dengan kurikulum dan pedagogi yang berfokus pada siswa. Nah, jadi 3 elemen di sini sebetulnya sudah lama dilakukan dari sekolah pendidikan dasar sampai sekolah tingkat menengah. Ketiga elemen di sini antara murid, guru, dan kepala sekolah ini harus bekerja sama dengan baik.
agar pendidikan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian tren lain di sekolah menengah adalah meningkatnya layanan kesehatan mental dan inklusi di ruang kelas umum bagi mereka yang mengalami gangguan. Akibatnya, para siswa ini meningkatkan nilai tes mereka di bidang akademik seperti matematika. Sebenarnya tidak hanya mata pelajaran matematika saja, namun IPS, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris juga bisa meningkatkan akademik mereka. Tren muncul dalam konseling. Peran konselor dasar dan menengah K12 abad ke-21 telah diperluas untuk mencakup lebih dari tugas administrasi yang ditugaskan, disiplin dan kedisiplinan umum. Konselor saat ini terlibat dalam mempersiapkan dan mendukung kesiapan akademik siswa dan keberhasilan sekolah secara keseluruhan. Dengan demikian, membantu menutup kesenjangan prestasi yang terus melebar. Nah, bagaimana cara mengatasi kesenjangan prestasi yang terus melebar? Prestasi yang jarang didapatkan oleh para siswa. Sini adalah tugas dari seorang konselor, atau bisa kita katakan sebagai guru BK. Nah, guru BK di sini akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengubah perilakunya, dan juga melakukan pencegahan biar keterampilan sosial mereka itu dapat menumbuhkan suatu prestasi yang baik di sekolahnya. Adapun data dari survei nasional menunjukkan bahwa setidaknya 60% anak-anak dan remaja di Amerika Serikat di bawah usia 17 tahun telah terpapar dengan kekerasan, pelecehan, dan kejahatan. Misalnya pelecehan seksual, menyaksikan kejahatan kekerasan, pelecehan anak, dan pelecehan yang lainnya. Selain itu, anak-anak semuda 18 tahun dapat memiliki masalah sosial, kognitif, dan perilaku ketika terkena peristiwa traumatis. Nah, begitulah contoh dari data survei yang mana menimbulkan kesenjangan prestasi yang terus melebar karena hal-hal ini. Kemudian sejumlah tren konseling yang telah berkembang dengan tujuan mengatasi pembelajaran akademik siswa dan perkembangan psikologis, sosial, dan karir. Kecenderungan saat ini termasuk konselor yang mengasumsikan peran yang semakin aktif dari kepemimpinan dan advokasi, memfasilitasi dan memberikan pembelajaran emosional sosial atau SEL, dan kurikulum pencegahan anti-bullying, konseling individu dan kelompok, intervensi krisis, layanan konseling sampul, dan penggunaan teknologi yang mendukung, misal blog, situs web, ataupun Twitter. Nah, sejumlah tren konseling di sini setiap masanya itu terus berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman dan perkembangan masalah sosial yang banyak dialami oleh para siswa, baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Namun, data yang paling banyak, data yang telah disebutkan, itu anak yang dalam pendidikan jenjang sekolah menengah. Nah, dengan begitu, guru BK di sini sangat berperan penting dalam peningkatan keterampilan sosial yang mana menumbuhkan suatu prestasi. Dalam suatu penjagaan tersebut atau dalam mengatasi masalah seorang pendidik itu diterapkan penjagaan anti-bullying. Kemudian mengatasinya dengan konseling individu atau kelompok. Kemudian intervensi krisis dan konseling sampul dan penggunaan teknologi. Nah, teknologi di sini juga diharapkan mampu membantu
menyelesaikan masalah siswa tersebut, yang mana digunakan oleh seorang konselor. Materi selanjutnya mengenai pembelajaran emosional sosial dan kurikulum anti-bullying. Pembelajaran emosional dan anti-bullying yaitu program berbasis bukti yang dikembangkan sebagai respon terhadap pemrograman yang sebelumnya terfragmentasi dan tidak terkoordinasi dan telah berkembang biak selama 2 dekade terakhir dengan pencegahan dan intervensi yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan kekerasan sekolah. Fokus umum dari program pembelajaran emosional sosial termasuk kesadaran diri, misalnya penilaian diri yang akurat dari emosi, minat, dan nilai-nilai. Manajemen diri, misalnya pengaturan diri emosional. Kesadaran sosial, misalnya pengambilan perspektif dan empati untuk orang lain. Keterampilan hubungan, misal kerjasama dan resolusi konflik. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sosial emosional mempengaruhi dan meningkatkan kinerja dan pembelajaran akademik, menimbulkan iklim sekolah yang positif, dan meningkatkan rasa memiliki dan keselamatan anak-anak dari remaja. Salah satu faktor dalam pengiriman kurikulum anti-bullying konselor adalah pandangan mereka tentang intimidasi sebagai interaksi dari karakteristik individu, anak, keluarganya, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Pandangan ini dikenal sebagai perspektif ekologi sosial, menyatakan bahwa perilaku intimidasi diperkuat secara positif dan dibentuk oleh rumah, sekolah, komunitas, dan lingkungan sosial siswa. Selanjutnya, konseling individu dan kelompok. Dalam konseling individu dan kelompok, pendekatan singkat yang berfokus pada solusi ini berbasis pada kekuatan jangka pendek 4 hingga 6 sesi, setiapnya 50 hingga 90 menit per sesi, dan memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan solusi untuk masalah mereka sendiri. Selain itu, pendekatan ini membantu kaum muda dalam mempelajari keterampilan pemecahan masalah yang diperlukan yang dapat memfasilitasi rasa pemberdayaan karena mereka menemukan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri serta menawarkan dukungan untuk upaya pemecahan masalah teman sebayanya. Kemudian intervensi krisis. Buntut dari kekerasan dapat memiliki efek psikologis, emosional, dan sosial jangka panjang pada siswa dan keluarga mereka, guru, dan administrator. Sekolah telah menanggapi meningkatnya kekerasan yang melembagakan kebijakan toleransi serta mengembangkan rencana intervensi krisis. American School Counselor Association menyatakan bahwa peran utama konselor sekolah profesional adalah memfasilitasi perencanaan, mengoordinasikan respon, dan mengadvokasi kebutuhan emosional sosial semua orang yang terkena dampak krisis atau kejadian kritis dengan memberikan layanan konseling langsung selama dan setelah kejadian. Menurut Stader dan Salter, persepsi administrator sekolah, guru, dan personel sekolah lainnya adalah bahwa konselor sekolah harus mengambil peran utama dalam mengelola krisis sekolah sebelum, selama, dan setelah krisis terjadi. Sebagai hasilnya, konselor sekolah profesional telah hadir dan melakukan banyak tugas terkait pencegahan krisis, intervensi, dan pasca krisis. Selanjutnya adalah konseling sampul. Konseling sampul adalah pemrograman sistematik, preventif, dan kolaboratif yang menghubungkan program di luar sekolah, seperti program sekolah, setelah bersekolah, dan musim panas, layanan medis di tempat, dan pekerjaan sosial layanan komprehensif,
terkonsentrasi dan individual dengan tujuan menangani anak-anak dan remaja dengan berbagai masalah psikologis, emosional, dan perilaku. Konselor bekerja sama secara erat dengan keluarga untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan, berfungsi sebagai penghubung ke organisasi berbasis masyarakat yang dapat menawarkan berbagai sumber daya pendukung seperti konseling individu dan keluarga, layanan medis, dan program pengayaan akademis, bimbingan belajar atau bimbingan. Layanan sampul tersedia selama diperlukan untuk anak. Oleh karena itu, konselor diminta untuk melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi dengan cepat menjadi kekuatan penting dalam konseling ke-12. Internet, komputer, dan perangkat teknologi lainnya berbasis web memberi para konselor banyak peluang untuk menjangkau siswa. Misalnya, konselor dapat menggunakan email untuk mengatasi masalah siswa atau orang tua, mengatur ruang obrolan untuk memfasilitasi diskusi dengan dan di antara siswa, dan konferensi video dapat digunakan melakukan pertemuan dan berbagai strategi dengan kolega dari distrik dan negara sekolah lainnya. Konselor juga menggunakan teknologi dalam menyampaikan kurikulum bimbingan, penilaian diri, dan penilaian karir. Misalnya, siswa dapat mengeksplorasi minat, kemampuan, dan nilai-nilai mereka menggunakan penilaian berbasis web. Hasil dapat tersedia untuk siswa segera dan didiskusikan dengan guru bimbingan mereka. Selanjutnya, tren yang sedang berkembang dalam tindakan. Bagaimana pemimpin sekolah mengambil informasi ini dan menggunakannya? Mengetahui tren dalam layanan siswa dan konseling tidak cukup. Bagaimana cara membuat program layanan siswa yang sangat baik di sekolah dasar atau sekolah menengah? Bagaimana orang tahu bahwa program layanan siswa tidak memadai dan perlu ditingkatkan? Setelah menentukan bahwa layanan tidak memadai, apa yang dilakukan seorang pemimpin? Bagaimana jika Anda benar-benar baru di sekolah sebagai pemimpin mereka? Bagaimana Anda mulai meningkatkan layanan siswa di sekolah? Mari kita lihat studi kasus berikut untuk beberapa ide. Tuan Johnson, kepala sekolah baru di sekolah menengah harapan tinggi, menjadwalkan pertemuan dengan Tuan Smith, koordinator layanan siswa, untuk membahas status terkini dari program layanan siswa. Dia meminta informasi berikut ini. Yang pertama, nama orang yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pengiriman, dan evaluasi pemrograman layanan siswa. Yang kedua, demonstrasi tentang bagaimana program mendukung kebutuhan perkembangan siswa. Yang ketiga, laporan tentang penyelarasan visi misi layanan siswa dengan misi sekolah menengah harapan tinggi. Yang keempat, pernyataan tujuan dan sasaran saat ini dari setiap program siswa. Yang kelima, nama kategori dan jenis layanan siswa langsung atau tidak langsung yang disediakan. Yang terakhir, laporkan sumber dan jumlah dana program saat ini. Dalam pertemuannya dengan Tuan Johnson, Tuan Smith membahas kekuatan dan bidang tantangan. Tuan Johnson menyampaikan penghargaan kepada Tuan Smith atas kejujurannya dalam membahas tantangan programan dalam perannya sebagai kepala sekolah, dan juga mengundang untuk melakukan penilaian kebutuhan program, menyusun proposal, dan menjadwalkan pertemuan di masa depan di mana mereka akan membahas opsi yang dapat meningkatkan dan mendukung program layanan siswa.